Pertemuan paling mengejutkan dengan seseorang yang cinta mati sama kamu. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas ya, akan ada pertemuan yang terjadi dalam waktu dekat dengan seseorang yang cinta mati sama kamu. Jadi kita akan cek ya, mulai dari bagaimana energinya, ciri-cirinya, dan bagaimana pertemuan yang terjadi antara kamu dan dia. So, disclaimer, karena ini sifatnya energi general, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi saran dari aku, lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau gabung ya di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi, atau mau coaching, kalian bisa langsung saja silahkan klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau teman-teman juga bisa langsung saja chat ya, catat kontak nomor WA aku yang ada di pojok kiri atas. Jadi bisa teman-teman chat aja, nggak usah ditelepon, karena nanti otomatis akan ada pesan balasan yang bisa teman-teman ikuti. Oke? Oke guys, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja ya. Kita akan mulai melihat bagaimana energinya ya. Bagaimana energi dia, seseorang yang cinta mati sama kamu. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana energinya seseorang yang cinta mati sama kamu. Kita akan shuffle dulu. Bagaimana energinya seseorang yang cinta mati sama kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang cinta mati sama kamu. Bagaimana energinya seseorang yang cinta mati sama kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang cinta mati sama kamu. Kita akan cek terlebih dahulu ya. Kita akan lihat bagaimana energinya seseorang yang cinta mati sama kamu. Kita akan ambil satu kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya. Wow. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya mempunyai mimpi ingin bersatu dengan selamanya, ingin memiliki kamu seutuhnya, dan menjadikan kamu sebagai pendamping hidupnya dia. Meskipun dia sadar bahwa antara kamu dan dia banyak sekali perbedaan ya, mulai perbedaan usia, perbedaan sifat, perbedaan karakter, mungkin beda keyakinan juga gitu ya. Tapi tidak menghalangi niat dia untuk tetap terus memperjuangkan hubungan ini ya, sampai apa yang menjadi tujuan dan harapan kamu bisa tercapai. Memang saat ini saya merasa ya, kisah hubungan kamu ya tidak semulus jalan tol ya, penuh dengan gejolak. Tapi percayalah, apabila kamu bisa sabar melewati proses yang terjadi, maka kamu dan dia akan bisa hidup berbahagia sampai memiliki anak ya. Karena saya melihat di sini kartu Ten of Pentacle ini menggambarkan sebuah energi yang sangat membahagiakan ya, membangun sebuah keluarga kecil sederhana ya, tapi dikelilingi oleh orang-orang yang sayang dan peduli mensupport hubungan kalian. Jadi bisa dipastikan apabila kamu bisa melewati proses yang terjadi saat ini, kamu akan bisa berbahagia dengannya. Memang untuk menggapai kebahagiaan tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, tetapi apabila kita telaten dan penuh keyakinan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang bisa terwujud gitu ya. Jadi itu semua berdasarkan dari niat tekad kalian masing-masing gitu ya. Dan yang perlu kamu ketahui, kamu dan dia sepertinya harus banyak belajar ya tentang isi hati masing-masing gitu. Karena bagaimanapun juga cinta itu akan indah apabila cara kita memperlakukan cinta tersebut benar. Dan cinta itu akan membuat kita merasa nggak nyaman apabila cara kita menjalin hubungan yang salah. Jadi perlu ya namanya sama-sama saling belajar ya, untuk memahami isi hati masing-masing gitu ya. Kamu mempelajari isi hatinya dan dia mempelajari isi hati kamu ya, agar perselisihan, pertikaian itu bisa minim terjadi gitu ya. Karena kebanyakan orang-orang yang ribut, orang-orang yang bercerai ya, itu kurangnya masa pengenalan gitu ya, kurang mengetahui pada saat fase pacaran. Dan setelah dia menikah, apa yang akan terjadi yaitu perdebatan yang pada akhirnya menimbulkan perpisahan. Dan tentunya manfaatkan ya momen kedekatan ini, momen pertemuan ini sebagai ajang untuk sama-sama saling mengenal ya, agar kamu dan dia saling tahu bagaimana cara membuat merasa nyaman ya satu sama lain. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energi seseorang yang cinta mati sama kamu
yang akan datang bertemu kamu. Kita lihat lagi. Seperti apa energi dia seseorang yang cinta mati sama kamu. Ada satu kartu yang terjatuh ya. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya masih memiliki trauma, luka lama di masa lalu ya, dimana orang ini pernah berjuang tapi perjuangannya tidak dihargai. Dia pernah setia tapi kesetiaannya tidak ya. Tapi kesetiaannya dihianati ya. Dia pernah mencoba tulus tapi ternyata kebaikannya dimanfaatkan oleh orang-orang yang pernah menyakiti dia di masa lalu. Sampai pada akhirnya dia ketemu kamu. Memang sepenuhnya dia masih belum bisa ya merasa yakin kepada diri kamu ya. Tapi secara perlahan ya, orang ini sudah mengetahui ya tentang isi hati kamu ya, dan ketulusan kamu yang sebenarnya, yang membuat orang ini jadi merasa percaya ya bahwa cinta sejati itu masih ada, bahwa orang yang mau menerima dia dengan tulus itu ada, karena kamu bisa berhasil membuktikan kepada dia bahwa kamu gak sama seperti orang-orang yang pernah menyakiti dia di masa lalu. Dan saat ini harapan terbesar dia hanya satu ya, dia gak minta apa-apa dari kamu, melainkan dia hanya meminta ketulusan kamu, kejujuran kamu, dan kesetiaan kamu. Itu sudah lebih cukup. Karena orang ini hadir ya, dia tidak terlalu banyak menuntut apapun ya di dalam diri kamu. Cukup menjadi diri sendiri ya, cukup menjadi pribadi kamu yang penuh dengan kesederhanaan dan apa adanya, itu sudah cukup membuat dia sangat merasa bersyukur. Jadi seperti itu. Saya merasa ya memang susah memang ya menjalin hubungan dengan seseorang yang punya trauma. Terkadang kita ini sudah berusaha tulus, ikhlas gitu, tapi orang ini masih sering gak percaya, masih sering meragukan perasaan kita terhadap dirinya ya. Jadi itu memang benar-benar butuh kesabaran ekstra ya, karena gak sama seperti orang-orang yang gak punya trauma seperti itu. Kita lihat lagi bagaimana energinya seseorang yang cinta mati sama kamu. Seperti apa energi dia seseorang yang cinta mati sama kamu dan akan datang menemui kamu. Seperti apakah energi dia seseorang yang cinta mati sama kamu. Seperti apa energi dia seseorang yang cinta mati sama kamu. Kita cek dulu ya guys. Oke, di sini ada kartu The Devil ya. Saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya sudah terlanjur memberikan semua hati dan perasaannya ke kamu, meskipun di masa lalu orang ini pernah menyakiti perasaan kamu dengan segala tingkah dan ketidakjujurannya ke kamu. Tapi saat ini dia sepertinya sudah mulai mengintrospeksi diri. Dia sepertinya sudah mulai menyadari kesalahannya di masa lalu ya. Karena dia takut kehilangan kamu, makanya dia berubah demi diri kamu. Seperti itu ya. Dan saat ini saya melihat ya, di antara mereka ini sepertinya sudah terlanjur cinta mati sama kamu ya. Meskipun terkadang ada beberapa sifat yang membuat diri kamu merasa emosi, merasa nggak nyaman sama dia. Tapi percayalah ya, seiring berjalannya waktu dia akan semakin belajar dan semakin memperbaiki apa yang kurang di dalam dirinya dia, agar setidaknya bisa membuat kamu lebih merasa nyaman gitu ya. Karena bagaimanapun juga setiap manusia pasti memiliki masa lalu masing-masing ya. Masa lalu buruk, masa lalu baik gitu ya. Semua manusia punya kisahnya. Yang terpenting dilihat saja ya, bagaimana berubahnya dia sekarang. Itu semua dia lakukan demi diri kamu gitu ya. Karena orang ini sadar bahwa hidup dia ini terlalu berat untuk bisa lepas dari hidup kamu ya. Makanya orang ini nggak mau berpisah dari kamu dan dia mencoba berubah gitu ya. Semuanya dia buktikan karena dia sangat sayang kepada kamu. Oke, kita cek lagi ya. Jadi kemarin tuh sempat beberapa hari ya, aku sedang off, aku nggak upload readingan video terbaru karena ada saudara aku yang ternyata meninggal dan aku nggak tahu ya. Jadi saya juga mohon doanya kepada teman-teman semuanya, semoga tepatnya ini Pak D aku ya, semoga Pak D aku bisa diterima di sisi Tuhan dan mungkin segala bentuk kesalahannya ya bisa dimaafkan, baik yang disengaja maupun secara tidak disengaja. Oke guys, terima kasih ya buat doanya teman-teman semuanya. Kita lihat lagi di sini ya. Bagaimana energi dia seseorang yang cinta mati sama kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang cinta mati sama kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang cinta mati sama kamu? Kita lihat ya. Two of Cups. Oke.
Saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya sudah terlanjur terikat kuat dengan kamu. Meskipun kamu dan dia sering bertengkar, meskipun kamu dan dia sering berselisih paham, tapi apapun yang terjadi, baik kamu maupun dirinya sama-sama susah melepaskan kehidupan cinta yang sudah terikat kuat ya, yang sudah terjalin saat ini. Bahkan saya melihat ada sebagian di antara kamu pernah mencoba ingin melepaskan ikatan ini ya, tapi bukannya lepas, makin kesini justru malah semakin kuat. Dan itu bukanlah sesuatu hal kebetulan, karena kamu dan dia ditakdirkan menjalani takdir yang sama. Artinya sama-sama memiliki energi yang sangat kuat terikat dalam sebuah hubungan. Meskipun saat ini saya melihat hubungan kamu tidak berkembang dalam sebuah hubungan yang baik ya, tapi saya merasa bahwa di dalam dirinya dia itu ada keinginan ya untuk berusaha merubah keadaan ini agar menjadi hubungan yang lebih membahagiakan. Jadi bagi kamu yang saat ini mungkin sedang merasa dilema, sedang merasa ragu terhadap dirinya dia, cobalah ya sedikit yakin gitu ya bahwa orang ini akan mencintai kamu ya apa adanya, seperti itu. Dan saya merasa memang ya orang ini masih belum bisa membahagiakan kamu ya, karena keterbatasan ruang, jarak dan waktu ya, sehingga terkadang tuh sering sekali kamu merasa kesepian gitu, karena jarang sekali ya diperhatikan sama dia gitu ya. Karena bagaimanapun juga orang ini tipikal seseorang yang sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya ya. Jadi orang ini tidak bisa sewaktu-waktu menggunakan waktunya untuk kepentingan pribadinya jika memang pekerjaannya ini masih cukup banyak gitu ya. Karena saat ini memang itulah kenyataannya gitu, bukan karena dia nggak cinta sama kamu, tetapi keadaanlah yang memaksakan dia untuk berbuat seperti ini ke kamu gitu. Dan dia berharap bahwa cinta kamu ke dia ini tidak berubah sedikit pun ya, meskipun orang ini masih belum cukup ya memberikan banyak waktu dia, meluangkan waktu bersama kamu gitu. Karena bagaimanapun juga segala sesuatu hal yang saat ini dia kerjakan semata-mata untuk masa depan kamu dan dia di masa yang akan datang, seperti itu. Oke, saya akan coba cek lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang cinta mati sama kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang cinta mati sama kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang cinta mati sama kamu? Oke. Sedikit flu ya guys. Oke, di sini ada kartu The Moon ya. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya pernah menjalin kisah di masa lalu dengan kamu, tetapi karena adanya ketidakdewasaan dan kesalahpahaman sehingga membuat hubungan kalian putus di tengah jalan. Meskipun hubungan kalian sudah berakhir, tapi bukan pula berakhir juga perasaan dia kepada kamu, karena sampai detik ini sepertinya dia masih sering mengingatmu, dia masih sering membayangkanmu. Mungkin ada di antara kalian yang saat ini sering merasa gitu ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tapi masih sering memikirkan seseorang yang datang dari masa lalu. Itu tandanya apa? Sampai detik ini orang ini masih sering merasakan kontak batin sama seperti apa yang kamu rasakan. Dan dalam waktu dekat saya melihat akan ada pertemuan secara langsung maupun tidak. Artinya secara langsung apa? Ya mungkin kamu dan dia akan bertemu secara langsung di suatu tempat yang tak terduga. Jika memang pertemuannya secara nggak langsung, ya mungkin saja orang ini tiba-tiba ngontek kamu, DM kamu gitu ya. Kemudian dia minta kontak kamu dan akhirnya kalian VC-an, teleponan bareng, chattingan bareng gitu ya. Dan itu merupakan awal dari komunikasi yang akan terjadi. Kayak gitu ya. Memang saya melihat kamu dan ini terlalu banyak perbedaan ya, terutama cara berpikir. Tapi saya melihat ya, untuk saat ini dia sepertinya sudah mulai belajar untuk lebih memahami perasaan kamu. Sehingga nanti jika kamu bertemu dia, itu akan bertemu dalam versi yang berbeda. Artinya dia sudah dalam kondisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan dia yang dulu. Kayak gitu. Kita coba lihat lagi. Bagaimana energinya seseorang yang cinta mati sama kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang cinta mati sama kamu? Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang memandangi kamu ya. Dia sedang merasa kagum sama kamu meskipun kamu dan dia baru saja sama-sama saling mengenal
ya. Dan perkenalannya pun juga perkenalan secara tidak disengaja. Awalnya kalian berdua sama-sama tidak ada niat untuk saling mengenal, tapi seiring berjalannya waktu, ya, kalian berdua semakin sering berkomunikasi, membuat dia ini semakin tahu bagaimana kualitas kamu, dan membuat orang ini tuh merasa terkagum, ya, merasa kagum terhadap kepribadian kamu, ya. Dan memang sebagian besar ada di antara mereka ini yang masih belum berterus terang terhadap perasaan dia yang sebenarnya terhadap diri kamu. Tapi ada juga di antara mereka ini yang belak-belakan, dia memvalidasi dan mengakui bahwa orang ini jatuh cinta ke kamu. Tapi kamu saat ini masih belum bisa mengambil sebuah keputusan bijak, apakah kamu akan menerima dia atau lebih baik kamu mempertimbangkan dia terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga saya melihat kebanyakan di antara kalian, ya, itu tipikal seseorang yang sangat hati-hati dalam memilih pasangan, ya. Bukan karena kamu orangnya picky, tidak, tetapi kamu orang yang belajar dari kegagalan. Oke, jadi kita lihat lagi. Ya. Bagaimana energinya seseorang yang cinta mati sama kamu? Bagaimana energinya seseorang yang cinta mati sama kamu? Bagaimana energinya seseorang yang cinta mati sama kamu? Oke, di sini ada kartu Eight of Pentacles, ya. Saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya secara karir cukup baik, ya. Secara keuangan cukup mapan, tetapi orang ini sangat egois, ya, dan orang ini kurang bisa mengerti perasaan pasangannya, ya. Saya melihat, ya, ada beberapa hal yang membuat kamu saat ini merasa setengah hati, ya, mencintai dia. Awalnya kamu sepenuh hati sayang sama dia, tapi ada beberapa hal yang membuat kamu akhir-akhir ini ngerasa ilfeel. Terutama, ya, sandiwaranya, terutama dramanya, dan ketidakjujuran dia yang membuat kamu tuh saat ini benar-benar merasa ragu apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak, gitu. Karena kamu nggak mau, ya, terikat dalam sebuah hubungan yang penuh dengan drama. Karena bagaimanapun juga kamu ini tipikal seseorang yang sangat realistis. Artinya apa? Ya udah, jika kamu yang benar-benar sayang sama aku, tunjukkan rasa sayangmu, ya. Nggak pakai drama, nggak pakai sandiwara, ya, nggak pakai gimmick itu, gimmick ini, ya. Itu udah cukup membuat kamu ini merasa pusing, gitu. Tapi saat ini dia masih belum bisa membuktikan kepada kamu, karena sampai detik ini saya melihat meskipun orang ini sayang sama kamu, tapi dia masih belum bisa menghapus sifat buruknya. Jadi memang di sini benar-benar butuh kesabaran ekstra. Sorry ya guys, aku agak flu. Jadi nggak tahu kenapa ini, ya, beberapa hari ini. Karena mungkin efek kemarin tuh, ya, kayaknya kurang tidur. Karena kan kalau di orang Jawa itu kan biasanya ada kayak apa ya, melean gitu. Melean tuh kayak misalnya ada orang nggak ada, itu kayak kita ini kumpul-kumpul sama keluarga gitu, ya, berjengkrama kayak gitu. Mungkin menyambut tamu-tamu juga yang hadir. Meskipun malam hari itu kayak masih banyak orang yang jaga-jaga kayak gitu. Jadi kayak mungkin efek itu kali, ya, kurang tidur tuh jadi kayak badan tuh kayak rasanya nggak fit gitu. Oke, dan kita akan lihat, ya, di sini bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang cinta mati sama kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang cinta mati sama kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang cinta mati sama kamu. Di sini ada kartu Temperance, ya. Dia adalah seseorang yang sepertinya secara emosional masih labil, ya, tidak stabil. Artinya apa? Ya, mungkin orang ini tuh masih belum bisa mengelola sisi emosional dia dengan baik dan benar. Kayak masih cenderung childish, masih suka cenderung ngambekan gitu, ya. Masih suka cenderung ketika ada sesuatu hal yang membuat dia merasa kecewa, dia langsung ngambek gitu, ya. Langsung ke trigger emosinya, meluap-luap. Dan orang ini juga sepertinya tuh sering banget merasa cemburu berlebihan terhadap diri kamu. Ya, kamu paham, ya, cemburu itu artinya rasa sayang. Tapi ya jangan terlalu juga cemburunya, karena itu akan membuat diri kamu ini merasa nggak nyaman. Meskipun demikian saya melihat, ya, sebenarnya orang ini tuh memiliki hati yang sangat baik. Hanya saja sifat childishnya ini yang membuat sifat baiknya dia ini tertutupi oleh ketidakdewasaan. Itu seandainya saja dia mencoba menjadi pribadi yang lebih dewasa, ya aku lihat, ya, orang ini akan jauh lebih sempurna daripada saat ini.
Tapi bagaimanapun juga dia menganggap bahwa kamu adalah seseorang yang paling berjasa di dalam hidup dia. Mungkin kamu sering bantu dia secara materi, ya. Mungkin kamu sering menemani dia di dalam situasi apapun, ya. Mungkin kamu satu-satunya orang yang selama ini menjadi support system terbaiknya, ya. Jadi dia merasa bahwa diri kamu adalah seseorang yang paling baik di dalam isi hatinya dia. Kita lihat ya, bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang cinta mati sama kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang cinta mati sama kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang cinta mati sama kamu. Di sini ada kartu The Hangman ya. Wow. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang pernah ya menggantung kamu atau menggantung hubungan ini dalam situasi yang gak jelas gitu ya. Di satu sisi dia ini gak mau dilepas, tapi di satu sisi orang ini sangat sulit dipertahankan ya, karena selama kamu menjalin hubungan dengannya banyak sekali pertengkaran yang terjadi karena orang ini susah dipahami, susah dimengerti apa yang menjadi kemauan dan keinginan dia. Karena terkadang di hadapan dia ini kamu menjadi pribadi yang sangat serba salah ya, diam salah, bersuara salah ya. Begini juga salah ya, melakukan tindakan itu juga salah, sehingga kamu saat ini tuh lebih banyak mengambil sikap diam ya, bukan karena kamu gak suka sama dia, melainkan ya agar hal itu dia gunakan sebagai pembelajaran diri ya, agar kedepannya dia bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa kayak gitu. Kita lihat lagi, seperti apa ciri-ciri detailnya dia, seperti apa ciri-ciri detailnya dia seseorang yang cinta mati sama kamu. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia seseorang yang cinta mati sama kamu. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia seseorang yang cinta mati sama kamu. Oke, saya melihat di sini ada kartu Pack of Pentacles ya. Artinya dia adalah seseorang yang pintar cari duit ya, pintar cari uang, pandai mencari peluang ya, peluang-peluang dalam berbisnis, peluang-peluang dalam hal masalah keuangan ya. Tapi di satu sisi dia pribadi yang pendiam, orangnya kurang romantis ya, tapi orang ini mampu menunjukkan sisi romantis dia di kala momen-momen tertentu. Misalkan di saat dia merayakan ulang tahun kamu, misalkan dia di saat dating berduaan sama kamu ya, mungkin di saat dia tatap muka ya, bertemu kamu secara langsung. Memang ketika dia di sosmed, ketika dia di telepon, dia ini pribadi yang biasa banget gitu, tapi ketika dia bertemu kamu secara langsung, dia menjadi pribadi yang hangat, menjadi pribadi yang powerful gitu ya. Kita lihat lagi, bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang cinta mati sama kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang cinta mati sama kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang cinta mati sama kamu. Queen of Cup ya, saya melihat dia adalah seseorang yang sepertinya pemikir ya. Dari sifat pemikir dia dari sifat pemikir dia itu sampai-sampai membuat orang ini tuh kurang bisa terbuka sama kamu. Kenapa? Karena orang ini tuh ketika dia ada masalah, dia lebih memilih menyimpan masalahnya. Tapi dari segi sifat, dari segi karakter itu sangat berpengaruh. Karena ketika dia sedang banyak masalah, orang ini akan banyak diamnya, tidak banyak berkatanya, lebih cenderung bersikap cuek terhadap kamu. Sampai-sampai terkadang ya, ketika dia banyak masalah ini membuat diri kamu merasa overthinking gitu ya. Apakah dia ini sudah gak cinta sama aku lagi atau bagaimana gitu. Karena kok aku ini gak menyakiti kamu, aku juga gak berbuat salah apa-apa ke kamu, tapi tiba-tiba sikap kamu berubah terhadap diri aku. Ya sebenarnya bukan karena dia gak cinta sama kamu, tetapi karena dia sedang menghadapi suatu masalah sehingga membuat dia sifatnya jadi berubah. Seperti itu. Dan ini kalau kamu gak peka, kalau kamu nggak cukup tahu, ini akan menimbulkan kesalahpahaman loh, gitu ya. Dan orang ini nggak mau cerita ke kamu, ya, itu karena memang sifat karakter dia. Dia nggak mau membebani masalah dia kepada orang lain. Jika dia merasa bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, ya sudah, itu akan dia selesaikan sendiri, kayak gitu. Kita akan cek lagi ya di sini. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang cinta mati sama kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang cinta mati sama kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang cinta mati sama kamu. Kita akan lihat dulu. Di sini ada kartu The Devil ya. Wow. Ada kartu The Devil. Mungkin ada ya, kamu dan dia saat ini sedang terlibat dalam sebuah kisah cinta terlarang ya, tapi nggak semua
ya, karena di sini the devil sifatnya ini energi general. Jadi beberapa di antara kamu mungkin saat ini sedang menjalin kisah cinta terlarang ya. Kamu menjalin hubungan bersama orang yang sudah punya pasangan, atau sebaliknya kamu menjalin hubungan yang sejatinya kamu ini sudah memiliki pasangan, atau bisa juga hubungan cinta yang bersegi-segi ya. Kamu sadar bahwa hubungan ini salah, tapi kamu nggak bisa membohongi perasaan kamu ya, bahwa kamu terlalu nyaman, terlalu sayang ke dia, karena selama ini kamu tidak pernah mendapatkan apa yang kamu inginkan dari pasangan sah kamu, atau sebaliknya dia tidak pernah mendapatkan apa yang dia inginkan dari pasangan sahnya. Sehingga ketika ada seseorang yang mampu membuat diri kamu atau diri dia merasa nyaman, ya sudah gitu ya, kamu mau menjalani hubungan ini meskipun kamu sadar bahwa hubungan ini tidak dibenarkan, kayak gitu. Kita lihat lagi bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang cinta mati sama kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang cinta mati sama kamu. Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya lebih suka mikirin orang lain daripada mementingkan urusan pribadi dia, gitu ya. Sampai-sampai terkadang ya kamu tahu bahwa dia ini pribadi yang sangat baik gitu, tapi setidaknya kamu juga harus memikirkan kondisi kamu sendiri, memikirkan bagaimana perasaan orang-orang yang ada di sekitar kamu ya. Jangan terus-terus memikirkan orang lain gitu. Orang lain aja belum tentu mikirin kamu gitu. Tapi mungkin orang ini tuh dia tipikal seseorang yang berusaha selalu berbuat baik gitu ya. Tapi kebaikan dia ini terlalu berlebihan sehingga terkadang tuh membuat diri kamu ini merasa diperlakukan secara nggak adil gitu. Kenapa? Ya kenapa sih gitu ya? Kamu tuh kalau sama orang lain, kamu seberkorban itu gitu ya. Sama teman-teman kamu tuh pengorbanannya banyak, tapi kenapa pengorbanan kamu ke aku tuh sama sekali nggak ada? Kamu tuh sama sekali nggak ada effortnya gitu ya. Terus kita lihat lagi di sini bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang cinta mati sama kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang cinta mati sama kamu. Lihat ya, hubungan yang hampir berakhir ya. Jadi bisa dipastikan dia adalah seseorang yang mungkin saat ini kamu sedang terjebak dalam sebuah pilihan gitu ya. Dimana apakah kamu ingin cut off hubungan ini, atau lebih baik kamu akan lanjutkan hubungan ini tapi kamu sadar bahwa hubungan ini terlalu toksik untuk dipertahankan. Dan saat ini kayak kamu tuh hanya bisa mengharapkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena makin kesini makin banyak luka yang kamu rasakan ya, daripada yang dulu gitu. Karena seseorang yang saat ini kamu cintai dia sudah banyak berubah ya. Dan kamu sadar mungkin ada juga di antara kamu tuh yang saat ini sedang diuji karena adanya kehadiran pihak ketiga yang berusaha masuk ke dalam hubungan kalian. Tetapi karena kamu nggak punya bukti yang cukup kuat, sehingga kamu hanya bisa sabar, berdiam gitu ya, mengharap petunjuk dari Sang Ilahi. Seperti itu. Dan di sini saya akan coba lihat lagi bagaimana pertemuan yang akan terjadi antara kamu dan dia. Bagaimana pertemuan yang akan terjadi antara kamu dan dia? Bagaimana pertemuan yang akan terjadi antara kamu dan dia? Bagaimana pertemuan yang akan terjadi antara kamu dan dia? Bagaimana pertemuan yang akan terjadi antara kamu dan dia? Kita cek dulu. Wow, di sini ada kartu Ace of Pentacles ya. Ini pertemuan yang sangat indah. Saya melihat ya, karena dari situasinya, dari suasananya sangat mendukung ya. Karena mungkin kamu dan dia ini ketemu di suatu tempat yang memang sudah kalian rencanakan sejak awal gitu ya. Jadi sebelum dia datang menemui kamu, memang kamu dan dia ini sudah ada rencana untuk dalam artian tuh sama-sama menyepakati apabila ketemu, kita ketemu di sini ya, seperti itu. Bagaimana pertemuan nantinya yang akan terjadi? Bagaimana pertemuan nantinya yang akan terjadi? Bagaimana pertemuan nantinya yang akan terjadi? Wow, Six of Wands ya. Saya melihat ya, sepertinya di sini kamu dan dia akan ketemu di suatu tempat yang penuh dengan keramaian ya. Mungkin di sini ada, bisa diartikan juga akan ada pertemuan keluarga juga ya. Mungkin dia datang di saat kamu kumpul-kumpul keluarga kamu, atau memang orang ini memberanikan diri untuk datang menemui keluarga kamu sebagai bentuk validasi bahwa orang ini saat ini sedang terikat dalam sebuah hubungan serius bersama kamu. Atau mungkin bisa juga ya, di sini akan ada pertemuan ya antara kamu dan dia bersama teman-teman kamu. Artinya mungkin secara nggak langsung tuh kamu ingin mengenalkan dia kepada teman-teman kamu juga. Tapi hati-hati juga ya, jangan terlalu welcome. Nanti yang ditakutkan teman makan teman ya, kayak gitu.
Kita lihat lagi, bagaimana pertemuan yang akan terjadi, bagaimana pertemuan yang akan terjadi, bagaimana pertemuan yang akan terjadi, bagaimana pertemuan yang akan terjadi. Wow, pertemuan yang sepertinya penuh dengan ketegangan, ya, terutama mungkin bagi kamu yang masih merasa memiliki rasa emosional kepada dirinya dia, masih banyak kelakuan yang masih belum bisa kamu maafkan, ya, dan orang ini memaksakan diri untuk ketemu sama kamu. Sebenarnya tujuan dia baik, ingin meluruskan masalah yang sudah terjadi, tetapi karena kamu sudah terlanjur sakit hati kepada dirinya dia, sehingga membuat diri kamu ini merasa masih ke-trigger, ya, emosi kamu gitu, ya, emosi kamu masih meluap-luap gitu, ya, karena kelakuan ini benar-benar nggak bisa kamu maafkan gitu, ya. Mungkin ada yang berselingkuh di belakang kamu, ya, mungkin ada yang memanfaatkan kamu, mungkin ada kebohongan yang dia tutupi selama ini di belakang kamu gitu, ya. Bagaimana pertemuan yang akan terjadi antara kamu dan dia? Bagaimana pertemuan yang akan terjadi antara kamu dan dia? Wow, di sini ada kartu The Sun, ya. Artinya apa? Di sini akan ada pertemuan yang akhirnya akan mengungkap harapan baru, ya, harapan baru yang jauh lebih terang, jauh lebih baik gitu, ya, daripada mantan-mantan kamu. Jadi seseorang yang cinta mati ke kamu ini, pada saat dia ketemu kamu, dia akan membuktikan, ya, dia akan berterus terang kepada kamu bahwa orang ini tuh sangat sayang, ya, menyayangi diri kamu melebihi siapapun, seperti itu. Kita akan cek lagi, kita akan coba cek lagi, ya. Bagaimana pertemuannya? Bagaimana pertemuan yang terjadi antara kamu dan dia? Bagaimana pertemuan yang terjadi antara kamu dan dia? Oke, saya melihat, ya, ada di antara kamu tuh yang nantinya ketemu, ya, karena kamu ataupun dia akan mengambil sebuah pilihan gitu, ya. Apakah hubungan ini masih bisa diperbaiki atau tidak gitu? Karena aku nggak mau gitu, ya, terus mempertahankan hubungan ini, tapi di satu sisi kamu nggak ada inisiatif untuk berubah gitu. Karena mempertahankan hubungan itu bukanlah suatu hal yang mudah loh. Mengerti kamu aja sudah banyak menguras energi gitu, ya. Dan apalagi gitu, ya, ditambah sifat kamu yang nggak mau berubah, itu justru malah semakin menguras energi dan menguras otak pikiranku gitu. Jadi kayak kamu nantinya akan benar-benar mempertimbangkan apakah baiknya kamu lanjut sama dia atau lebih baik mengakhiri aja gitu, ya. Kita lihat lagi bagaimana pertemuan yang akan terjadi. Bagaimana pertemuan yang akan terjadi? Bagaimanakah pertemuan yang akan terjadi? Saya melihat di sini ada kartu Knight of Pentacles, ya. Wow, akan ada seseorang yang nantinya akan datang, ya. Seseorang yang cinta mati ini akan datang memberikan kamu sebuah kejutan. Bisa kejutan berupa barang, ya. Mungkin cincin, mungkin kalung, ya. Atau mungkin orang ini membawa kado oleh-oleh dari tempat asal dia untuk diberikan ke keluarga kamu atau diberikan kepada kamu. Karena di sini saya melihat, ya, ada barang spesial yang ingin dia berikan ke kamu sebagai wujud bahwa orang ini sangat sayang, ya, sangat cinta, ya, sangat membara-bara I love you-nya ke kamu, kayak gitu. Kita lihat lagi bagaimana pertemuannya. Bagaimana pertemuannya? Wow, di sini ada kartu Pack of Wands, ya. Saya melihat di sini ada yang akan bersedih, ya, entah kamu atau dia, karena di sini tuh akan ada keputusan yang pada akhirnya tuh membuat diri kamu atau dia ini merasa sedih gitu. Entah pada saat itu kamu salah pilih, salah langkah, atau dia yang salah mengambil keputusan sehingga membuat ada salah satu di antara kalian ini yang merasa sedih gitu, ya, karena telah mengambil sebuah keputusan yang salah. Jadi saran dari aku, apapun yang terjadi sebelum kamu mengambil tindakan atau langkah, lebih baik difikirkan terlebih dahulu. Jangan terlalu tergesa-gesa, apalagi terpengaruh dengan kondisi emosional, karena itu akan menghancurkan kondisi psikologis kamu sendiri, ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Bagaimana pertemuan yang akan terjadi? Wow, saya melihat, ya, di sini kamu nantinya akan mempersiapkan, ya, kondisi diri kamu, mempersiapkan penampilan kamu, ya, karena, ya, mungkin saya melihat, ya, ada seseorang yang tertarik ketika kamu tuh melihat versi kamu sendiri gitu. Makanya kayak kamu tuh ingin menunjukkan kepada dia penampilan yang benar-benar bisa membuat dia ini semakin merasa tertarik kepada diri kamu, kayak gitu, ya. Oke guys, terima kasih banyak, ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian, ya. Dan bagi teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, kalian bisa langsung saja silahkan klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Atau teman-teman juga bisa silahkan saja, ya,
Catat aja nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.